saat dia bangkit pagi hari itu. Saat Tuhan Yesus bangkit, tubuh kebangkitan itu saudaraku, dia sudah tidak bisa dibatasi lagi. Bisa saja dia langsung bangkit dan dia temu Petrus. Tetapi dia titip pesan seperti ini. Menarik loh saudaraku, di dalam Markus 16 ayat yang ke-7 ya. Dikatakan demikian, kata malaikat itu, tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya. Dan yang satu saja dia sebut namanya, kepada Petrus. Kenapa Tuhan gak langsung atau malaikat bicara langsung kepada Petrus? Setelah kejadian itu, Petrus sendiri shock, tertolak, tertuduh, tertuntut, itu masalah dia. Tetapi Tuhan itu begitu personal loh saudaraku, mau mendamaikan, mau meneguhkan dan menenangkan, meneduhkan sekaligus. Dia kasih ruang. Tapi dia ingat namanya, titip pesan, sampaikan kepada Petrus. Itu satu kali saudaraku. Pada malamnya Tuhan Yesus ya di Yerusalem itu, pintu terkunci, dia datang. Itu membuktikan bahwa dia hidup dan dia bisa makan, tapi gak bicara apa-apa. Semua itu maksudnya untuk meneguhkan. Sampai di Galilea, dia di dalam Yohanes pasal 21 menampakkan diri lagi saudaraku kepada murid-muridnya. Tetapi ayat 2, di pantai itu berkumpul siapa? Simon Petrus saudaraku. Baru yang lain-lain. Lihat gak maksud hati Tuhan itu untuk meneguhkan kita. Thomas itu gak percaya kalau Tuhan Yesus bangkit, gak punya iman. Tapi dituliskan urutan nomor 2. Petrus dituliskan pertama. Untuk apa saudaraku? Untuk menyatakan kasih saudaraku. Dia datang kembali untuk apa? Untuk membangun kembali yang apa yang sudah patah rusak. Ya, sepanjang malam kan gak dapat apa-apa. Gak ada apa-apa. Tapi Tuhan Yesus hadir untuk meneguhkan mereka. Kasih itu dia bukan hanya tidak marah, dia memperhatikan. Makanya pagi itu dia berkata, hai anak-anakku, adakah lauk pauk? Dia tanya dengan pertanyaan yang sangat personal. Tapi karena dia dengar dapat ikan banyak dan Yohanes bilang itu Tuhan Yesus, dia langsung terjun ke laut, ke danau itu dan kemudian berenang sampai ke darat. Tuhan Yesus ada di situ dengan ikan dan roti, dan Tuhan bilang bahwa beberapa ikan yang kamu jala itu langsung Simon ambil. Tahu nggak apa artinya? Di situ Simon udah sembuh artinya. Sampai seperti itu loh hati Tuhan saudaraku, mau menyembuhkan orang-orang yang dia panggil, orang-orang yang dia kasih. Jadi sampai Simon udah meresponi seperti biasa, tidak lagi terganggu apapun. Dan dia langsung mengerjakan dan ditulis oleh Yohanes seperti itu. Petrus itu saudaraku, dia gagal banyak, begitu luar biasa gagal. Tetapi saudara dia bisa melihat bahwa kasih Tuhan itu jauh lebih besar dari semua kegagalannya. Sekarang dia kembali. Saat engkau diteguhkan, engkau akan membawa kasih ini. Sehingga engkau menangani semua kegagalan, semua persoalan, semua ketidakmampuan. Bukan berdasarkan pikiran, logika, cara, kebiasaan, pengalaman. Tetapi berdasarkan kasih yang utuh yang engkau terima. Ini gereja Tuhan. Love never fails.